Tadi, Apa? mau kemana? Mau ke masjid lah. Kamu nggak takut sama virus corona? Ngapain harus takut virus corona? Takutlah pada Allah Ta'ala bila sholat tidak pada waktunya. Ngapain juga harus takut? Sekarang saya tanya begini, yang nyiptain virus corona itu siapa? Allah, Lah, yang bisa nyabut virus corona itu siapa? Allah. Ya udah, ngapain harus takut? Meskipun begitu, kamu juga harus taati aturan pemerintah. Sebab bila sudah kena, baru tauran. Betul, jawaban si Fadil tadi. Setiap manusia dan makhluk hidup hanya takut kepada Sang Maha Pencipta. Semua Dia yang menciptakan, baik atau buruk, ditimpakan atau diambil. Kita sebagai manusia tidak berhak ikut campur urusannya. Sebaliknya, jawaban si Fadil belum tentu juga benar. Tahukah Anda, betul dan benar itu tidak sama maknanya. Kalaulah kita betul takut kepada Allah, lalu bagaimana kepada ciptaannya? Tidak takut? Okelah, kalau hanya berupa hewan lucu dan imut, seperti kucing, kelinci, burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Lalu bagaimana seperti singa, harimau, ular, maupun buaya? Pawang memang tidak takut, tapi kan tidak semua orang harus menjadi pawang. Ada beberapa hal yang tidak boleh lepas dari diri manusia, yaitu cara berpikir, karena ini satu-satunya potensi kelebihan yang kita miliki untuk dipakai sebaik-baiknya biar bisa menemukan kebenaran. Kasus betul dan benar tadi, dua kata ini memang sama dalam persepsi kebanyakan orang. Bila kita runut secara pemaknaan, maka jelas berbeda. Makna kebenaran secara Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya titik tertinggi dari ketidaksalahan dan berlaku secara umum dengan tingkat kesepakatan kata yang cenderung sama setiap orang. Sementara makna betul, bila ditambah akhiran dan awalan akan menjadi kebetulan, yang artinya suatu kejadian dengan ketidaksengajaan yang bersifat insidental, dengan makna tergantung pada situasi dan kondisi orang bersangkutan. Sebaliknya, kata kebenaran lebih banyak maknanya dan lebih dalam lagi kalau dikaji. Ada yang disebut kebenaran empiris atau indrawi, kebenaran ilmiah, kebenaran filsafat, dan kebenaran spiritual. Betul, kita lebih takut kepada Sang Maha Pencipta. Tapi tidak betul bila berbuat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Takut itu sifat yang melekat kepada diri setiap makhluk ciptaan. Namun ada takut yang mesti dilawan. Takut berbuat dosa, takut melakukan hal-hal yang belum tentu benar, dan takut menjadi orang-orang terkutuk. Setiap manusia pasti pernah merasakan dihantui perasaan takut. Bila kita renungkan, jika dalam hidup ini tidak memiliki rasa itu, yang ada hanya ambisi dan harapan-harapan tanpa ada rasa takut sebagai filter dan proteksi diri. Halal dan haram hantam terus,
karena kita tidak punya rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, tapi harus pada batas kewajaran. Tak perlu sampai lewat batas dengan mendatangkan psikiater ataupun psikolog untuk meredakannya. Jangan pula ketakutan itu menjadikan kita fobia, menghalangi gerak langkah untuk maju. Intinya, jangan terlalu sibuk mencintai dunia dan diri sendiri sehingga tidak punya waktu lagi untuk berpikir dan menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.